Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini hari Selasa. Untuk tematik kita sudah masuk di subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Untuk subtema 2 di PP1 kita akan belajar yang pertama bahasa Indonesia, masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi dalam bentuk diagram. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah kalian pahami jika disusun dalam bentuk diagram. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram: 1. Bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dan yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti yang dibahas dalam suatu bacaan dan dapat ditulis bagian atas atau tengah. Dan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok dan dapat ditulis bagian samping atau bawah gagasan pokok. Itu ada sedikit contoh bacaan yang mana bacaan tersebut sudah ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pada kalimat Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah termasuk gagasan pokok, sedangkan kalimat yang berwarna biru termasuk gagasan pendukungnya. Kalau sudah ditentukan, kalau kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita buat atau kita tulis dalam bentuk diagram. Diagramnya seperti itu. Gagasan pokoknya dulu ditulis apa, kemudian ada gagasan pendukungnya, ada lebih dari satu. Yang pertama, gagasan pendukung bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung yang kedua adalah bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Dan gagasan pendukung ketiga adalah gagasan pendukung keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Jadi gagasan pendukungnya lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang IPA. Masih di PP1 ya. Sekali lagi, IPA kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda. Ini sudah Bunda bahas di sub tema 1. Apakah kalian masih ingat? Nah, sekali lagi Bunda menjelaskan, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi, yang mana bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Pada manusia atau kita bisa mengeluarkan suara atau berbicara itu karena ada pita suara pada diri manusia. Pita suaranya bergetar. Jadi pita suara bergetar ketika berbicara, itu pada manusia. Nah, untuk pada alat-alat musik itu ada contohnya, yaitu gitar. Ketika dipetik dia akan berbunyi. Kenapa berbunyi? Karena senarnya bergetar karena dipetik. Terus contoh lainnya adalah biola. Biola dapat menghasilkan bunyi karena senar biola itu digesek. Jadi bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar karena gesekan tadi. Terus yang kedua, marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Bunyinya dari mana? Bunyinya berasal dari butiran dalam marakas yang saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Karena digoyang-goyang sehingga menghasilkan bunyi. Dan yang ketiga adalah gendang. Gendang berbunyi ketika dipukul. Apa yang dipukul? Yaitu pada bagian kulit gendangnya, dia akan bergetar ketika dipukul dan dapat menghasilkan bunyi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Untuk IPS ya anak-anak, kita akan belajar keragaman agama. Kalau di subtema 1, keragaman suku. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu ada agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadah masjid, dan hari besar keagamannya, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Agama selanjutnya yaitu agama Kristen, Alkitab, kitab sucinya, tempat ibadahnya di gereja, hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik itu hampir sama dengan agama Kristen. Dari kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaannya juga hampir sama. Dan agama selanjutnya yaitu agama Hindu. Kitab sucinya Veda,
tempat ibadahnya di pura, dan hari besar keagamannya yang terkenal adalah Hari Raya Nyepi. Ada lagi Hari Saraswati dan Hari Pakrusi. Selanjutnya ada agama Konghucu, yaitu agama yang kitab sucinya Shishu Wujing, tempat ibadahnya di Kelenteng. Hari besar keagamannya yang terkenal yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Dan ada lagi agama Buddha ini ya, Buddha. Oh iya, ada agama yang ketinggalan, yaitu agama Buddha. Bunda minta maaf belum menyertakan gambarnya. Sekali lagi, agama Buddha, ada yang tahu kitab sucinya apa namanya? Siapa yang tahu? Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Dan tempat ibadahnya ada di mana? Di wihara. Sedangkan hari besar keagamannya yaitu hari Waisak. Jadi itu adalah contoh 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang ada di negara kita ya anak-anak. Nah, untuk tugas PP1 dari penjelasan Bunda yang panjang tadi tolong dipahami ya anak-anak. Dipahami, dicermati. Kalau belum paham boleh bertanya. Untuk tugas PP1 hanya satu, yaitu kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di buku pulpena. Kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 26. Nanti dikerjakan di buku tulis tema 1 dalam bentuk diagram. Ya, diagramnya seperti contoh yang ada di atasnya atau seperti contoh yang ada di videonya Bunda. Paham ya anak-anak? Nah, itu sedikit dari penjelasan Bunda dari PP1 subtema 2. Sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.